Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna hadza ikbaru lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa wal qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah sekalian, kita masih dalam kajian Tazkiyatun Nafs. Ini pertemuan kedua setelah kita memulai pembahasan yang baru dalam bab Tazkiyatun Nufus ini. Pertemuan sebelumnya saya sudah mukadimai para jamaah sekalian bahwa pembahasan kita ini strengthnya nanti, interest dan fokusnya nanti adalah kita akan berbicara masalah hati ya. Bagaimana hati itu dikategorikan hati yang sehat atau qalbun salim, bagaimana hati itu dikategorikan sebagai hati yang mati, hati yang sakit, kemudian apa dampak-dampak atau indikasi hati tersebut dikategorikan hati yang sakit. Kita juga nanti akan masuk dalam bab-bab sumumul qulub, yaitu bab tentang racun-racun hati dan lain sebagainya para jemaah sekalian. Bicara hati, tentu kita tidak asing dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan innal fil jasadi mudghah, bahwa sesungguhnya dalam setiap diri tubuh manusia itu terdapat segumpal darah. Idza salahat salahat jasadu kullu. Kalau segumpal darah ini baik, maka insya Allah keseluruhan dari anggota-anggota tubuh itu akan jadi baik. Mata pasti Pak tidak suka lihat yang diharamkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini dosa mata, ini dosa yang umum kita lihat terjadi di tengah-tengah kita. Lisan juga tidak suka berbicara yang tidak ada manfaatnya. Lisan tidak suka mengunjing orang, memfitnah orang, mengadu domba orang, tidak. Tapi naudzubillah para jemaah sekalian, wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau segumpal darah ini buruk, jelek, fasadat jasadu kullu, maka mohon maaf, nanti secara keseluruhan komponen-komponen yang ada diri pada manusia itu biasa juga akan jadi buruk ya. Kebalikannya, mata akan jadi suka lihat yang diharamkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, kalau tadi sholat jasadu kullu, dia suka yang dihalalkan ya, pasti lihat yang tidak suka lihat yang haram. Tapi fasadat ini Pak, jelek, pasti buruk yang suka dilihat. Lisan ini pasti ngomongnya adalah ngelantur Pak ya, suka memfitnah orang, menghibah orang, mengunjing orang, mencaci maki orang
dan sering digunakan untuk apa? Sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Digarisbawahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa yaqalm atau wa yaqalbu. Segumpal darah ini namanya hati, para jemaah sekalian. Kalau kita bicara hati juga, para jemaah sekalian, di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa hati itu kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan wakal malik al-mutasyarrifi li junudi. Hati itu ibarat panglima perang. Antum Mbak sampean kalau yang mungkin dari kesatuan tentara atau mantan purnawirawan pasti paham betul ya bagaimana kalau komandan panglima sudah memerintahkan itu pasti yang lainnya akan samina wa ta'na, ya ikut patuh kan begitu. Itulah hati ya, wakal malik al mutasyarrifi li junudi. Jadi memang hati ini ya sebagai komando. Fisik-fisik kita yang lain, organ tubuh kita yang lain itu termasuk amal-amal ibadah kita biasanya memang dikomando dari hati, para jamaah sekalian. Bicara hati juga, ini sudah dihimbau oleh Nabi SAW untuk kita agar waspada, berhati-hati. Karena memang hati ini Pak, mohon maaf, walaupun dia tidak terlihat, tidak tampak dengan mata kepala kita, tapi hati ini bisa menjadi sumber kerusakan, baik untuk diri kita sendiri maupun menjadi sebab rusaknya hubungan kita dengan orang lain, termasuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati ini tempat timbulnya fitnah, racun, sampah, itu terpusat di hati, Pak. Makanya ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan Hudzaifah bin Yaman, Pak. Sahabat Nabi yang mulia Hudzaifah bin Yaman ini memang dikenal sebagai sahabat Nabi yang suka meriwayatkan hadis-hadis akhir zaman berkaitan tentang fitnah, berkaitan tentang kerusakan umat dan sebagainya. Memang seperti itu, para jemaah sekalian. Apa itu? Turadunal fitanu 'alal qulub. Memang sengaja sama Allah hati ini dijadikan tempat fitnah sama Allah Subhanahu wa taala. Titik awal penyakit itu pada hati, para jemaah sekalian. Ka'arsilin urjan-urjan. Dan kalau fitnah itu, para jemaah sekalian, sudah melekat pada diri manusia, khususnya di hati ini, Pak. Ka'arsilin urjan-urjan itu ibarat seperti tikar yang sedang dianyam. Jadi satu kesatuan itu apa, Pak? Sangat kuat sekali. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengukur tadi, Pak, baiknya hati ini ya mempengaruhi secara keseluruhan jasad fisik seseorang. Tetapi kalau hati ini buruk, ya secara keseluruhan juga akan menjadi buruk, para jemaah sekalian, perilakunya, tutur katanya, pembicaraan dan lain sebagainya. Nah, pertemuan yang lalu, para jemaah sekalian, saya sudah membahas memukadimai, kita membahas satu poin tentang qalbun salim. Hati yang selamat, hati yang bersih. Hati yang selamat atau qalbun salim ini sampai dipuji sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Nanti tidak berguna lagi istri dan anak-anak kita, Pak. Tidak usah dibuat bangga-banggaan lagi. Semua sudah selesai dengan urusan dunia. Yang bawa kita atau yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali kita berjumpa dengan Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala hanya membawa dengan hati yang bersih, para jamaah sekalian. Qalbun salim. Nah, qalbun salim, para jamaah sekalian, dikategorikan hati itu sehat. Mohon maaf, itu para ulama-ulama tazkiyatun nufus kita, termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menyampaikan hati yang sehat itu, dikategorikan hati yang sehat itu, Pak, itu harus terbebas dari dua hal. Fitnah terhadap syahwat. Kemudian yang kedua adalah fitnah syubhat. Jadi kalau orang, mohon maaf, merasa hatinya
dikategorikan hati yang salim, hati yang bersih, ya dia harus bebas terhadap dua hal ini. Apa itu? Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syahwat para jamaah sekalian, Allah tidak meminta kita untuk menghilangkan syahwat kita atau nafsu kita, tidak. Tapi Allah ingin mengontrol nafsu kita supaya hati tidak jadi rusak, supaya hati tetap jaga kebersihan, kesalimannya. Maka hendaknya seseorang mampu mengontrol nafsunya, syahwat para jemaah sekalian. Saya tidak pernah bosan memberikan analogi dalam keseharian kita. Contoh misalkan, Allah perintahkan kita untuk makan, untuk minum, tetapi Allah minta kita mengontrol pola makan dan minum kita. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, silakan makan apapun yang ada di muka bumi ini. Tapi syaratnya Allah meminta kita untuk mengontrol nafsunya, bukan dengan kita tidak boleh makan, boleh, tapi Allah memberikan kontrol, meminta kita mengontrol nafsu kita dengan apa? Dua hal, halal wa thayyib. Halal jenisnya, kemudian halal cara mendapatkannya, dan thayyib itu baik. Karena mohon maaf, kalau cuma hanya halal tapi gak thayyib, halal tapi tidak baik, ini juga tidak boleh. Atau kebalikannya, thayyib baik Pak, tapi tidak halal, ini juga tidak boleh, jadi masalah nanti. Halal tapi tidak thayyib, saya juga sering membahasakan, sampean Pak, antum yang punya kolesterol tinggi, kalau makan gorengan jangan banyak-banyak, ambil satu Pak, jangan ambil dua. Yang punya asam urat juga jangan terlalu banyak kacang, bukan tidak boleh makan, boleh, tapi itulah cara Allah ingin kita mengontrol nafsu kita para jemaah sekalian, bukan menghilangkan. Kita lelah, Allah persilakan kita untuk tidur. Memang sengaja sama Allah dijadikan malam itu untuk istirahat Pak, tidur. Siang untuk cari maisha, cari duit, gitu Pak ya. Tapi Allah juga tidak suka kalau terlalu banyak tidur. Orang kalau terlalu banyak tidur, mohon maaf, terlalu banyak regut, kalau orang Madura bilang pada jemaah sekalian, ini ujung-ujungnya nanti adalah yumitul qulub. Sama seperti makan tadi, kalau kita nggak ngontrol Pak, makan tidak dikontrol, jadinya yumitul qulub. Apa yumitul qulub itu Pak? Hati akan menjadi keras. Kalau hati sudah jadi keras, malas kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah menjadi keras, susah kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah minta kontrol. Karena kalau hati sudah keras Pak, mohon maaf, itu tadi tidak menjadi qalbun salim lagi. Nanti Pak masuk ke dalam bab apa? Ya, qalbun maut atau hati yang mati. Yang insya Allah akan kita bahas pada jamaah sekalian. Itu syarat yang pertama. Qalbun salim harus bebas dari fitnah syahwat tadi Pak. Kita mengontrol syahwat itu. Kemudian yang kedua adalah fitnah syubhat. Syubhat Pak. Syubhat itu saya sering bahasakan remang-remang. Apa Pak remang-remang? Remang-remang itu kalau gelap terus dikasih lampu yang enggak seberapa terang Pak. Enggak jelas. Hitam, putih, abu enggak jelas. Nah itu namanya remang-remang. Itulah syubhat Pak. Dalam Islam mohon maaf, semua sudah jelas. Inna halalal bayyinun. Yang halal itu jelas. Wa harama bayyinun. Yang haram juga sudah jelas. Tapi Nabi SAW memperingatkan kepada kita semua, wa bainahuma mutasyabihat. Di antara yang halal dan haram ini tengah-tengahnya ada syubhat. Ini yang enggak jelas dan ini yang harus kita waspadai. Karena syubhat ini para jamaah sekalian berbahaya. Kita mengira itu halal, ternyata haram. Ya, ternyata itu haram tapi ternyata itu halal. Karena memang kedangkalan ilmu. Makanya Nabi wa bainahuma mutasyabihat. Awas, di antara halal dan haram ini ada gak jelas remang-remang. Fitnah syubhat para jamaah sekalian itu juga ada dua, dibagi oleh para ulama.
Yang pertama adalah fitnah syubhat fil akidah. Apa contohnya? Mohon maaf, kita sholat Pak seperti ini sekarang. Nanti Ramadan juga puasa Pak ya, Ramadan puasa. Tapi masih datang Pak, percaya apa? Klenik, ya, orang pintar, dukun, datang minta sama apa? Dukun Pak. Tapi dia sholat. Inilah fitnah syubhat fil akidah. Dia haji, tapi masih percaya orang pintar. Ya, percaya apa Pak? Sesajen, ya, manggil arwah, malam-malam tertentu dan lain sebagainya dianggap keramat. Inilah syubhat fil akidah. Kemudian yang kedua apa? Fitnah syubhat fil muamalah. Artinya juga harus bersih Pak orang. Tadi selain dia bersih syubhat dari akidah Pak, benar-benar dia cinta kepada Allah, rindu pada Allah, taat dan patuhnya hanya pada Allah, takut al-khaufnya hanya pada Allah. Kemudian ar-roja, pengharapan juga hanya pada Allah Pak. Itu qalbun salim. Syaratnya harus bebas juga dari fitnah syubhat fil akidah. Kalau dia sholat, sudah sholat saja. Ibadah wa'budullaha, hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang bahaya juga para jamaah sekalian, ada orang beribadah taat pada Allah, tapi dia masih percaya di hal-hal yang bersifat klenik para jamaah sekalian. Ini yang harus kita waspadai. Kemudian yang kedua, syubhat fil muamalah. Nah, muamalah ini Pak, ini lebih ngeri lagi. Syubhatnya sangat berbahaya sekali. Orang kalau pengen hatinya bersih dari qalbun salim seperti ini Pak, terbebas itu ya, memang benar-benar kategorikan qalbun salim, ya dia juga harus bebas dari syubhat fil muamalah Pak. Apa contohnya muamalah itu Pak, para jamaah sekalian? Dia tidak peduli lagi halal haram, rezeki yang dia dapat pokoknya dia untung. Ya, makanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nanti akan datang satu zaman yang mana umat ini tidak peduli lagi dari halal atau haram. Yang penting saya untung. Nanti muncul Pak falsafah yang dia keluarkan. Duh, Ustaz, eman, iki nek gak tak jupuk, dijupuk wong kafir. Nah ini Pak, itu banyak biasanya kata-kata seperti itu. Seakan-akan mohon maaf dirinya Pak sudah mampu membedakan mana halal mana haram. Yakin yang dia terima ini memang sesuatu yang dihalalkan sama Allah, padahal nggak jelas Pak. Ini biasanya terjadi, mohon maaf sekali Pak, terjadi pada orang-orang pebisnis, pengusaha. Tidak peduli, pokoknya saya untung, saya dapat uang, tidak peduli, halal haram tidak peduli lagi. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya, sebabnya seperti apa tidak peduli. Pokoknya saya untung dapat uang, saya bisa menggaji karyawan saya. Ini juga kita waspadai para jamaah sekalian. Hal-hal semacam ini. Karena memang tipis, syaitan memang suka sekali Pak dalam hal-hal semacam ini. Karena memang ke depan ini Pak benturan-benturan musibah. Jadi terus dikawal oleh syaitan agar kita Pak umat ini turunan Adam ini tergelincir Pak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini para jamaah sekalian. Jadi orang kalau mau dikategorikan hatinya qalbun salim, hati yang selamat, yaitu tadi Pak harus bebas dari dua fitnah tadi, syahwat wa syubhat. Ya. Syahwat tadi Pak, bukan Allah ingin kita menghilangkan syahwat, enggak, tapi Allah hanya minta kita Pak mengontrol pada jamaah sekalian. Supaya apa? Hati kita salim Pak, bersih. Bersih dari berbagai penyakit, bersih dari bermacam syubhat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bebas dari fitnah syubhat Pak. Karena mohon maaf ada orang beribadah merasa sudah aman Pak. Ya, dia merasa saya sudah bertauhid Ustaz pada Allah Subhanahu wa taala, tapi Pak yang dilakukan praktek-praktek di lapangan masih percaya hal-hal semacam itu Pak, klinik. Dan ini tanpa disadari merusak akidah. Saya beberapa waktu lalu menyampaikan Pak di kajian tauhid saya juga. Ya, orang beriman itu, orang yang selamat itu adalah orang yang tidak mencampur adukan antara iman dan kesyirikan. Ya. Dalam surat Al-An'am itu Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi faulaika humul lahum amnu muhtadun. Orang beriman itu Pak tidak mencampur adukan antara iman
dia sholat, dia haji, dia zakat dan sebagainya, tapi mencampur adukan dengan apa? Kesyirikan, percaya hal-hal seperti itu, Pak. Nah, ini nanti akan rusak akidahnya. Maka ayo kita optimalkan hati kita untuk terbebas selamat dari hal-hal semacam ini para jamaah sekalian. Nah saudara, itu tentang qalbun salim, Pak. Hati yang selamat, hati yang bersih. Itu yang nanti yang didambakan setiap kaum muslimin berjumpa dengan Allah, itu yang dia bawa, Pak. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalnya. Ya. Sampai Allah tadi mengatakan apa? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang berbangga, Pak, nanti berjumpa dengan Allah itu kalau dia membawa qalbun salim, hati yang bersih, para jamaah sekalian. Memang berat, Pak, masalah hati ini. Hati ini tidak tampak, tapi sebagai perasa, Pak. Makanya kita harus senantiasa apa? Mengevaluasi diri kita, hati-hati kita ini, para jamaah sekalian. Apa sebabnya? Bagaimana hati nanti bisa rusak, Pak? Insya Allah kita akan bahas lebih jauh nanti di bab-bab selanjutnya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini, Pak, kita melanjutkan juga di poin selanjutnya, yaitu hati yang mati, para jamaah sekalian. Hati yang mati, para jamaah sekalian, tentu ini dikategorikan oleh para ulama sebagai hati yang tidak mengenal siapa Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak, mohon maaf, biasanya orang-orang yang naudzubillah, Pak, ya, punya hati mati semacam ini, Pak, dia tidak beribadah, dia tidak khauf, Pak. Maksudnya khauf itu enggak takut, Pak. Dia juga tidak cinta, mahabbah. Dia juga tidak ar-roja, tidak punya harapan itu, Pak, kepada Allah enggak ada. Dia sudah tidak peduli lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan sama Allah, dia tidak peduli. Apa yang dilarang sama Allah, dia sudah nggak peduli lagi. Inilah ciri hati yang mati, para jamaah sekalian. Semua interest, fokus, amal ibadahnya, perilakunya, tingkah lakunya, ibadahnya, semua dilakukan hanya untuk kepentingan duniawi. Ini biasanya ciri hati yang mati, Pak. Karena memang hati sudah kotor, sudah mati. Biasanya, Pak, menurut hati yang seperti ini nanti ada hubungannya dengan hati yang sakit, Pak. Orang kalau berbuat maksiat, para jamaah sekalian, buat maksiat, Pak, itu kata Nabi, kalau orang satu kali buat maksiat, ini hati, Pak, ditempeli sama Allah Subhanahu wa taala satu nokta hitam, titik hitam. Satu maksiat lagi, ditempeli lagi, Pak, hitam. Maksiat lagi, terus, Pak, ditempel hitam. Inilah, Pak, terus sehingga akhirnya hati menjadi hitam. Puncaknya, naudzubillah, para jamaah sekalian, hati menjadi mati. Inilah sebabnya, Pak, mengapa, mohon maaf, kebanyakan orang, Pak, yang sudah terlalu sering bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu susah dan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Pak, orang, Pak, kalau kemudian dia penuh dengan kemaksiatan, zalim dirinya, zalim pada Allah Subhanahu wa taala, itu rata-rata, Pak, berat sekali untuk beribadah. Karena apa? Cintanya, mahabbahnya, Pak, rojaknya, harapannya, al-khawfunya kepada Allah bukan lagi, Pak, tapi kepada apa? Hanya untuk kepentingan duniawi saja. Ya, hati seperti ini, para jamaah sekalian, selalu berjalan bersama hawa nafsunya. Jadi yang dikedepankan itu, Pak, umumnya biasanya nafsunya. Berbeda kan, Pak, ya? Tadi kalau qalbun salim, Allah minta kita mengontrol nafsu. Tapi kalau hati yang mati ini, para jamaah sekalian, justru dia mengukur semua perilaku tingkah lakunya itu, Pak, pakai hawa nafsu, para jamaah sekalian. Ini berjalan, Pak, bersama hawa nafsunya di kenikmatan duniawi, walaupun itu dibenci dan dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita lihat, Pak, orang-orang kalau hatinya sudah mati, Pak, sudah tidak peduli lagi maksiat yang dilakukan. Setiap hari, mohon maaf, naudzubillah, dia zina, dia mabuk-mabukan di diskotik, ya, Pak, ya. Dia menjadi begal dan sebagainya. Mohon maaf sekali saya bicara seperti ini. Memang maksiat-maksiat terjadi, Pak. Setiap hari berjudi, ya, apalagi, Pak. Semua maksiat yang dilakukan itu untuk kepentingan duniawi, Pak. Dia sudah tidak takut lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Larangan-larangan Allah, Pak, dianggap berlalu saja. Apa sih ini? Tidak penting lah. Maka nanti muncullah, Pak, kata-kata yang keluar. Ini kata-kata syubhat, Pak. Surga neraka itu duduk urusanmu. Itu biasanya seperti itu, Pak. Nanti lebih halus lagi, Pak, sampai itu kayak panitia hari kiamat saja. Ya, seperti itu, Pak. Ini adalah ciri salah satu tanda hati yang mati. Masuk kebenaran itu tidak mau diterima, para jamaah sekalian. Ya, karena memang hatinya sudah mati, sudah tidak bisa menerima kebenaran. Larangan Allah pun, Pak, dalam Quran, larangan Nabi dalam hadis-hadis Nabi itu dihiraukan.
apalagi cuma omongannya ustadz, Pak. Kan gitu. Karena memang hati sudah mati, ya apalagi lah kebenaran itu mau seperti apapun, Pak, tidak akan diterima. Walaupun Pak dengan bahasa yang baik, bahasa yang cukup santun, ya Pak ya, berlalu begitu saja. Karena apa? Dia lebih mengedepankan hawa nafsunya. Apalagi untuk kepentingan apa para jamaah sekalian? Untuk kepentingan duniawi. Ia tidak peduli lagi Pak terhadap ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu Pak ridhonya Allah. Ya, kasarannya ya Allah, restune Allah itu saya tidak butuh lagi. Apalagi cuman penilaian-penilaian manusia seperti kalian itu. Seperti itu Pak. Ini sudah sampai naudzubillah, mohon maaf, memang puncaknya hati yang mati Pak. Kebalikannya seperti qalbun salim Pak. Halal haram tidak peduli lagi. Wes pokoknya semua saya dapat untung. Apapun yang saya makan itu urusan saya. Ya. Sudah diharamkan sama Allah, tidak peduli lagi. Pokoknya ini kesenangan cintaan saya seperti ini. Ini puncaknya Pak, hati yang mati. Susah Pak, sulit untuk menerima kebenaran. Nah, biasanya mohon maaf para jamaah sekalian, kalau Ibnu Qayyim itu menyampaikan Pak, itu biasanya nanti dampaknya itu sekitar 30-40 tahun yang mendatang orang bermaksiat seperti itu Pak. Puncak-puncaknya hati yang mati. Ya. Ya ini harus kita waspadai para jamaah sekalian. Apalagi mohon maaf, ini momennya mau Ramadan Pak. Kita sekarang ini tanggal 28 Sya'ban Pak. Tapi hitungannya ini sudah masuk 29 Sya'ban Pak. Ya. Wallahu alam. Tapi insya Allah Pak, semua masyarakat Indonesia Pak, latar belakangnya apapun, insya Allah satu Ramadannya sama Pak ya, hari Kamis. Walaupun nanti kita akan sedikit berbeda di Idul Fitrinya mungkin Pak ya, seperti itu. Menghadapi Ramadan Pak, saya tadi berbicara juga panjang lebar di pengajian sebelumnya. Orang tidak akan bisa Pak merasakan nikmatnya Ramadan, ibadah puasa Ramadan, sholat tarawih, tadarus Quran, dan berbagai macam amal ibadah Pak di bulan suci Ramadan kalau hatinya kotor Pak. Naudzubillah sampai hatinya mati Pak. Ya, dia menganggap ya sudah ibadah tahunan saja Ramadan seperti ini Pak. Kita kalau melihat perilaku para generasi sahabat ridwanullahu alaihi jami'an, mohon maaf, itu mereka Pak benar-benar mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Ramadan. Sampai ulama-ulama tasqiyatul nufus kita menyampaikan pada jamaah sekalian, kita ini kalau mau berjumpa Ramadan Pak ya, kita agak keluar sedikit. Kita kalau mau berjumpa Ramadan itu, kita selalu dihadapkan terhadap dua perasaan Pak, dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah Pak, kondisi al-khauf, rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut berjumpa nggak dengan Ramadan ya? Ramadannya pasti datang Pak. Ramadannya itu pasti datang Pak. Tapi kitanya ini nggak tahu berjumpa nggak dengan Ramadan para jamaah sekalian. Apalagi kurang satu hari Pak. Ya ini kalau kalender Hijriyah, ya insya Allah kan hari Rabu ini kita sudah tarawih Pak nanti malam gitu. Tapi nggak ada jaminan para jamaah sekalian, ajal di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para sahabat itu benar-benar menata hatinya, al-khauf. Tapi di sisi yang lain kita dihadapkan dengan rasa ar-roja Pak, pengharapan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panjangkan, Allah berkahi umur kita Pak berjumpa dengan Ramadan. Allah maksimalkan kita Pak untuk beramal di bulan suci Ramadan. Itu semua para jamaah sekalian tidak bisa kita nikmati, tidak bisa kita jalankan kalau hati kita mati Pak. Hati kita sakit, hati kita mati Pak, kita tidak bisa menikmati nikmatnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah hal semacam ini Pak, perasaan al-khauf, ar-roja Pak, rasa takut pada Allah, kemudian rasa harapan pada Allah. Ya ini kalau kata-kata para ulama, mohon maaf, ini tanda kalau kita punya iman Pak. Tapi kalau kemudian hati kita mati, hati kita sakit Pak, bagaimana terus kemudian kita bisa punya dua perasaan ini, perasaan takut dan perasaan apa? Harapan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang apapun yang terjadi Pak, apapun yang akan dilalui, dia sudah tidak peduli lagi. Ridhonya Allah itu sudah tidak penting Pak. Nah ini monggo kita evaluasi Pak, yang bisa menjawab adalah diri-diri kita sendiri masing-masing. Kita ini Pak hanya bisa ya berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Tapi semua kembali pada pribadi masing-masing para jamaah sekalian. Kita ini kan berjalan Pak, mohon maaf, di atas jalan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita kalau mau mundur sedikit ke belakang para jamaah sekalian, mungkin ada saudara kita, kerabat kita, ya relasi-relasi kita Pak, ya saya ini juga merasakan sendiri.
Itu. Ada saudara kita yang tahun lalu Pak masih bisa takjil bersama Pak ya, iftar bersama, buka bersama, tarawih bersama, ya, puasa Ramadan bersama, terus tadarus Quran Pak ya. Tahun ini sudah nggak ada Pak. Didahului, dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Antum sabikun. Tapi kita harus ingat para jamaah sekalian, wa nahnu lahikun. Kita pun Pak pasti akan muncul mereka para jamaah sekalian. Nah kembali lagi para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan Pak, ini momennya pas sekali memang kajian kita malam ini Pak, menata hati, evaluasi diri kita Pak. Salah satu bekal yang harus kita bawa menghadapi Ramadan Pak itu adalah bagaimana hati kita bersih Pak. Ada maksiat, ada dosa khilaf Pak, taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini Pak dicap Nabi sebagai orang pendosa memang, pendosa Pak. Termasuk saya bicara, siapapun bicara di atas mimbar ini Pak, itu dosanya juga banyak Pak. Nabi mengatakan kullu bni Adam khata'u wa khairu khata'ina tawabun. Setiap anak cucu keturunan manusia itu Pak, mohon maaf, pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Tapi kemudian dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairu khata'ina tawabun. Sebaik-baik orang buat salah khilaf Pak, dia sadar, dia istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu memang sifatul mukminin, sifatul mutakin seperti itu Pak. Allah kalau lihat coba perhatikan dalam surat Ali Imran itu Pak, Ali Imran Pak ya, Ali Imran. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya Pak ya? Bersegeralah kalian apa Pak? Menuju ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dapat ampunan, nanti Allah akan siapkan Pak? Surga yang seluasnya langit dan bumi. Kan seperti itu. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi siapa? Orang-orang muttaqin, Pak. Orang-orang bertakwa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Pak? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina finnas. Memang Pak Allah masih bicara awal itu terhadap orang-orang surga ini Pak, bagi orang yang tadi suka berinfak dalam keadaan apa namanya? Lapang pun dalam keadaan sempit Pak. Ya. Ini 2023 kan katanya tahun nggak jelas Pak, tahun resesi. Banyak berinfak pada jamaah sekalian. Ramadan nanti Pak, manfaatkan untuk berinfak. Banyak sedekah. Nabi itu kalau di bulan Ramadan Pak, itu dikenal sebagai orang yang jawad. Jawad itu murah tangan Pak, banyak bersedekah, berinfak gitu. Berikan yang terbaik Pak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis qudsi ya bani Adam anfik alaih. Kalau kita ingin diberikan sedekah sama Allah, rezeki sama Allah, sedekah dulu jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akidah Pak buat saya. Ini untuk kita semua harus jadi akidah para jamaah sekalian. Ya. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit para jamaah sekalian. Ya. Wadh-dharra wal kadhimil ghaidha wal afina aninas. Kemudian orang yang mampu Pak menahan amarahnya. Mohon maaf, Ramadan Pak ini juga harus butuh menata hati Pak. Ini hati kita jangan sampai mati Pak. Orang kalau hatinya mati Pak itu sukanya marah, enggak peduli omongan orang lain. Orang kalau marah Pak, yang keluar dari mulutnya sampah semua. Ya memang al-kadzab minasyaiton Pak, marah itu dari setan para jamaah sekalian. Makanya Allah memuji orang yang apa Pak? Mampu menahan amarahnya. Wal afina aninnas. Kemudian orang yang mampu memaafkan orang lain Pak. Nah, ini juga menyangkut hati para jamaah sekalian. Ya. Kita mau berjumpa Ramadan Pak, itu hati harus bersih. Jangan sampai ada masalah sama orang lain. Walaupun itu zalim Pak, maafkan saja orang lain. Orang beriman, orang yang hatinya qalbun salim Pak, supaya tidak masuk kategori hati yang mati Pak, tidak punya rivalitas dalam kehidupan ini. Ustaz, tapi dia terus yang menggaris, sudah biarkan saja Pak. Ini alamu ma la ta'lamun. Allah lebih mengetahui terhadap apa-apa yang tidak ketahui Pak. Yang penting hati kita ikhlas, maafkan sudah, biar dia urusan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu para jamaah sekalian. Ayo Pak, ini contoh generasi para sahabat tadi. Ya, makanya hati kita harus bersih Pak, harus bersih, betul-betul bersih para jamaah sekalian. Karena hati ini Pak, ini hubungannya seperti ini Pak. Hablum minallah, hablum minanas Pak. Ya. Hubungan baik sama Allah Pak gitu. Tapi hubungan sama manusia jelek. Hasad, iri, dengki. Oh, mohon maaf Pak. Secara logika tidak masuk Pak. Karena orang kalau hubungannya baik sama Allah, pasti hubungan dengan manusia itu juga pasti baik Pak. Tidak mungkin tidak. Maka Ramadan ini Pak, kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terhindar dari hati-hati semacam ini Pak. Walaupun hati yang mati ini Pak jangkauannya luas ya. Tidak hanya momentum kita mau Ramadan, tapi memang pas Pak gitu ya. Maka
Ramadan ini para jamaah sekalian, ini momentum Allah Pak, ini proyek besar. Allah itu ingin mentarbiyah kita Pak. Tarbiyah itu artinya pendidikan. Allah mendidik kita Pak, supaya kembali pada tabiat kita sebagai manusia. Manusia itu Pak saling memaafkan, cinta sesama Pak. Itu manusia Pak. Kalau benci Pak, marah, mahabbah, cinta itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau karena interest pribadi, hasad, iri, dengki, ini dari syaitan para jemaah sekalian. Nah, Ramadan ini Pak, memang Allah mentarbiyah, mendidik kita Pak, untuk kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Ayo saling memanfaatkan, saling memaafkan para jemaah sekalian. Bersihkan hati kita, hilangkan hasad, iri, dengki. Apalagi Pak, ijab bin nafs, merasa amal kita lebih baik daripada orang lain. Nah, ini penyakit hati juga Pak. Nanti kita akan ketemu di bab selanjutnya. Kemudian selanjutnya apa para jemaah sekalian? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ini Pak ya. Baru Allah mengatakan apa para jemaah sekalian? Karena ini bekal hati Pak ya, taubat, bersihkan hati Pak sebelum kita menuju Ramadan para jemaah sekalian. Sifatul mukminin Pak, muttaqin itu Pak, surga ini untuk siapa Pak? Bukan terhadap orang yang enggak punya dosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang Pak yang kemudian suka sering berbuat fahisya Pak. Fahisya itu apa? Keji Pak. Keji omongannya, keji perilakunya, keji tutur katanya. Ya Pak ya? Semua keji para jemaah sekalian. Kemudian anfusahum, dia mendolimi diri mereka sendiri. Tapi setelah itu apa para jemaah sekalian? Dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dia sadar Pak, taubat sama Allah, mohon ampun sama Allah. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang memaafkan kita para jemaah sekalian? Ini Allah Pak, apalagi momen kita mau Ramadan ya akhi. Ini luar biasa Pak. Allah membuka sampai dalam hadis babul jannah dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu surga dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka Pak itu memang ditutup rapat-rapat sama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan gini Pak, Allah ingin ayo kalian manusia hamba-hambaku kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar Pak, ini Ramadan proyek yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang beriman para jamaah sekalian adalah orang yang suka mengevaluasi dirinya. Ayo Pak, ini momentumnya kita masih ada kesempatan berkah umur dari Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan Pak. Kita jaga hati-hati kita Pak, supaya apa? Supaya kita tidak termasuk dalam kategori hati yang mati para jamaah sekalian. Karena mohon maaf Pak, hati ini Pak, terutama hati yang mati ini mampu merusak berbagai perilaku dan amal soleh kita para jamaah sekalian. Hati-hati ini Pak, mohon maaf, hati yang mati ini karena dia hanya mengedepankan nafsunya Pak, egonya semata, tidak cinta lagi, tidak takut lagi kepada Allah, tidak Pak. Dia dikontrol hawa nafsunya. Melalui siapa? Melalui syaitan para jamaah sekalian. Dan ini yang berbahaya para jamaah sekalian. Ayo Ramadan kali ini para jamaah sekalian kita jadikan momentum untuk kita mengevaluasi diri kita, beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita nanti Pak mampu melewati Ramadan ya 29 30 hari Pak, keluar dari Ramadan benar-benar menjadi predikat la'alakum tattaqun. Yang terakhir para jamaah sekalian, yang tidak kalah penting yang harus kita siapkan Pak, ini momentum untuk Ramadan adalah bekal ilmu para jamaah sekalian. Ilmu ini Pak, ini penting sekali, apalagi menghadapi Ramadan Pak. Orang kalau nggak punya ilmu Pak terus beramal, jadi amal Pak gitu ya, biasanya amalnya rusak. Pernah lihat Pak, contohnya nih Pak ya, ini karena dangkalnya ilmu Pak. Sholat 23 rakaat cuma 7 menit Pak ya, ini karena hanya beramal Pak tanpa ilmu ya. Bahkan Imam Bukhari mengatakan apa Pak? Al ilmu qabla amal, ilmu dulu sebelum beramal para jamaah sekalian. Bayangkan Pak kalau di sini di Masjid Al-Ikhlas Pak 23 rakaat 7 menit Pak. Waduh, saya sama beliau Pak Muklisin ketua yayasan ini Pak. Ini bisa dicaci maki orang Pak. Jadi ilmu ini penting sekali para jamaah sekalian, sehingga kita mampu memaksimalkan amal-amal ibadah yang ada di bulan Ramadan, sehingga kita tidak menyia-nyiakan kesempatan waktu berkah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dari iman dan Islam, dan bidilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberkahi umur Pak, sehingga mampu melewati bulan Ramadan dan suatu saat dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salimna li Ramadan wa salimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal inna du'a wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.